Sepanjang hari ini, wah, powerhouse maksimal sekali. Kita betul-betul di-charge sama Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Kalau Anda ketinggalan salah satu dari seri Rut yang saya bawakan, ya, Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali dan masih ada satu kali ibadah setelah ini, jangan kelewatan. Karena ini semua seri, ya, 4 pasal bukan, 1 kebaktian, 1 pasal, jangan sampai ketinggalan. Ada rema-rema yang tidak akan bisa diulang. Oke? Nah, ibadah yang sekarang ini kita memasuki pasal 3. Mari kita buka sama-sama Rut pasal 3. Rut, keluarga yang ditebus dan bahagia, karena bulan Februari ini adalah bulan family, kita canangkan di sini. Makanya akan ada banyak tips-tips tentang keluarga yang Anda akan dan saya bisa dapatkan lewat membaca kitab Rut yang indah. Rut pasal yang ketiga. Curious saja, penasaran, siapa yang hadir di ibadah salah satu minimal 1 atau 2 ibadah sebelumnya bisa angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Nah, yang gini langsung tahu benang merahnya, langsung ngerti ini kitab Rut itu seperti apa. Tapi yang sekarang baru join pun pasti tidak akan ketinggalan. Saya yakin Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita dengan cara yang sama. Asal hati Anda haus, hati Anda lapar, pasti dikenyangkan. Katakan amin. Rut pasal yang ketiga, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Keluarga yang ditebus itu seperti apa? Keluarga yang bahagia. Rut ini keluarga yang tidak ideal karena dia ini janda. Lalu ditinggal mati sama suami, bukan cerai hidup. Rut ketemu dengan pasangan hatinya yaitu Boas. Ada ceritanya, Boas itu seperti apa? Lalu kenapa dulu keluarganya ngalami malapetaka? Kita langsung ke episode ketiga. Ya, ambil catatan, catat di HP juga boleh. Ya, tapi pastikan bukan untuk chattingan. Rut dan Boas di tempat pengirikan langsung ini sudah mendekati mereka mau jadian. Kita baca. Ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, kepada Rut. Naomi sendiri jadi janda ya, suaminya mati di Moab. Lalu menantunya juga jadi janda karena anaknya Naomi namanya Mahlon dan Kilion, 2 putranya meninggal sekalian. Waktunya tidak terlalu lama berbeda. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepada Rut, kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Suruh kawin lagi." Mungkin setelah sekian tahun ya jadi janda, apalagi ini janda muda. Tidak baik manusia itu seorang diri, ini disuruh kawin lagi. Lain cerita kalau janda sudah tua, duda sudah tua. Kalau memang sudah lanjut usia atau sudah tidak perlu lagi punya pasangan, anak-anak sudah besar atau gimana, ya itu lain cerita. Setiap orang punya pilihan, tapi Rut ini janda muda. Oke? "Anakku," kata Naomi, "apakah enggak ada baiknya ya kalau aku cari tempat perlindungan untuk kamu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan yang telah kau temani itu adalah sanak kita? Dan dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan." Mulai dijodohkan. "Hei nak," tidak dipanggil sebagai "hei menantu." Naomi adalah mertua idaman. Dia menganggap menantunya itu anak kandungnya. Nah, kita belajar sekarang. Kita yang muda, anak masih kecil, baru menikah, suatu hari kita pun jadi mertua. Ya, tapi sekarang juga saya berdoa supaya hubungan, besan, semua yang in-law ini, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan Naomi berkata sama Rut, "Anakku, apa enggak sebaiknya ya mama ini carikan kamu tempat perlindungan?" Bahasanya kok tinggi ya? Pasti ada maksudnya. Naomi sebagai orang tua mengerti yang dibutuhkan oleh anaknya. "Nak, gak sebaiknya kamu CF-an lagi ya? Gak sebaiknya kamu menikah lagi. Pernikahan itu tempat perlindungan bagimu. Marriage, family itu terdiri dari pernikahan. Sebelum kami punya 3 anak, ya, Warren, Jeremy, Vanessa, kita sudah berkeluarga. Makanya papa saya bisa kalau ketemu teman berkata, "Oh, anaknya sudah berkeluarga ya." Padahal kami baru menikah, belum punya anak.
Setelah kami menikah 20 tahun yang lalu itu, tunggu tahun kedua. Ya betul, 2 tahun berikutnya kami baru punya anak pertama. Tidak tunggu kami punya anak baru dikatakan bahwa kami sudah berkeluarga. Detik saya menikah, saya sudah berkeluarga. Intisari dari keluarga adalah suami istri. Ada juga family yang tidak dikaruniai anak. Intisarinya itu. Nah, keluarga itu harus dibangun di atas fondasi rasa aman, katakan rasa aman. Pernikahan disebut sebagai tempat perlindungan. Tapi pernikahan itu harus sengaja dibangun di atas dasar kebenaran. Bahagia itu tidak otomatis. Karena kita hidup di dunia yang jatuh Adam dan Hawa ini, ya kan? Lebih cenderung arusnya membawa kita ke arah yang salah. Itulah sebabnya keluarga Kristen harus fight for holiness. Keluarga Kristen harus fight for happiness. Tidak bisa biarkan saja kesera-sera whatever will be. Family tidak bisa happy kalau cuman let it be, biarkan jalan begituan. Harus ada komitmen suami maupun istri, papa dan mama, untuk memperjuangkan keutuhan. Marriage is a state of rest to young people. Pernikahan bukan hanya tempat perlindungan, pernikahan adalah tempat aman buat anak-anak muda. Artinya kalau kita punya anak belum menikah, kita baru bisa mulai setengah aman ngelus-ngelus dada kalau anak kita menikah dengan benar. Jangan cepat-cepat lus dada ketika dia wisuda, itu belum. Waktu dia menikah, temukan pasangan hidupnya, karena Alkitab berkata, properti itu dari mama papa, uang harta itu dari orang tua. Tapi istri yang bijak itu datang dari Tuhan. Apalagi suami yang takut akan Allah. Yang anak-anaknya sekarang ini memang yang young family. Jangan hanya fokusnya ke arah akademis sukses putra-putri. Dia harus sekolah, cepat wisuda, itu iya. Karir adalah bagian hidup, tapi tahu nggak, bahagia itu dari family. Itulah sebabnya orang tua tidak boleh hanya serahkan ke sekolah untuk didik dia matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin segala, bukan. Cari sekolah yang paling mahal ya, kalau bisa kenapa enggak. Tapi itu tidak menjamin kebahagiaan anak Anda. Anda harus ajari dia dari kecil, ajari anak-anakmu untuk bukan cuma takut akan Tuhan, karena semua hubungan selalu berasal dari hubungan dengan Tuhan. Tapi mulai bentuk mereka sebagai manusia yang personal, mulai ajari mereka norma nilai-nilai hubungan. Itu perlu, karena kebahagiaan, karena nanti itu keluarga, karena mereka itu baru bisa sabat. Anak-anak muda kita itu baru bisa aman kalau mereka menikah dengan bahagia. It is our job ternyata tugasnya Naomi. Nak, apa enggak sebaiknya mama carikan? Bukan berarti kalau anak-anak kita harus dijodohkan. Tapi orang tua harus membimbing, menuntun. Tugas papa mama lah membimbing anak ke arah hubungan yang benar. Sebelum bahkan pacaran, orang tua terlibat dalam pergaulan putra-putrinya. Biasanya orang tua baru terlibat kalau ada salah kaprah. Kalau mulai korsleting, kalau mulai ada yang salah, udah telat. Kalau mau terlibat dari awal, nak, apa enggak sebaiknya papa mama carikan tempat perlindungan? Saya berdoa tahun ini mulai gak ada kata terlambat. Mungkin ada beberapa yang telat tapi gak terlambat. Tuhan memberi kesempatan kedua, katakan amin. Sepanjang hari saya khotbahkan, Tuhan kita memberi kesempatan kedua. Sekalipun anaknya sudah besar, sudah dewasa, tidak ada kata terlambat. Saya coba bicara dari sisi papa mama dulu ya, kalau di sini ada anak-anak muda yang masih bujangan. Dan saya bicara orang tua, baik anaknya masih kecil atau besar, sama saja. Jadi ortu tidak pernah kita bisa pensiun. Terlibatlah dalam kehidupan pergaulan anak-anak Anda, lalu kehidupan cinta mereka. Anakku, apa enggak sebaiknya mama carikan kamu suami? Kalau Anda baca kitab Rut, yang carikan suami itu Tuhan Yesus. Rut itu bisa ketemu di ladangnya Boas padahal Bethlehem luas. Itu Tuhan. Tapi mamanya yang ngomong begini, mama mertuanya, mama yang cariin ya. Maksudnya mama akan tuntun kamu masuk ke dalam hubungan berikutnya. Luar biasa. Terlibatlah. Mungkin di sini ada orang tua yang anaknya sudah menikah, bahkan sudah punya cucu nih Anda.
Tapi Anda tidak pernah komunikasi. Kasihan loh, doakan dulu, nggak telat nih. Kalau ternyata mereka butuh, nggak ada salahnya tanya. Mungkin kalau langsung sama menantu, nggak tahu. Tapi kalau sama anak dulu, apalagi kalau hubungannya baik, gimana pernikahan kamu? Papa mama bukan mau campuri, apa yang bisa didoakan? Nggak akan Anda ditentang oleh anak. Anak akan dengan senang hati, karena kelihatannya mereka fine-fine saja. Sebenarnya mereka juga bergumul, masa sana nggak pernah muda, masa sana nggak pernah berkeluarga muda, masa sana nggak pernah. Waktu saya gendong Vanessa pertama kali masih kecil, dia nangis, wah nangis. Aduh, saya saat istri saya pertama kali keluar tanpa suster, pergi ke Singapura, nangis. Dan Vanessa dari kecil itu kalau nangis kuat kenceng, anak-anak saya itu semuanya penyanyi atau bisa jadi ketua upacara. Wah, itu Anda tidak pernah, saya dengar suara setan setengah neraka aja saya tidak panik. Saya bisa panik dengar satu orang bayi menangis sekencang-kencangnya. Kenapa ini? Waktu itu pikiran saya langsung ke orang tua kami. What would mama do? Apa yang mama akan lakukan kalau dalam situasi ini ya? Ini bayi pertama kami. Tahu nggak konyol sekali ternyata saya kasih susu, dasar papanya, nggak becus. Waktu itu di kamar mandi istri saya, waktu itu kita lagi liburan, saya kasih susu, susunya itu kurang rapat, ada tetesan-tetesannya. Jadi dia nariknya itu kurang kenceng karena ada bocorannya. Mungkin kena ke lehernya, dasar papa ceroboh ini. Ternyata simple. Saya tanya sama orang tua jawab, susunya sudah benar nggak masukkannya? Loh, maksudnya apa ma? Aku nggak punya ASI, aku ada ASA. Asahi lagi. Maksudnya botolnya. Oh, botolnya. Ternyata iya. Memang mama paling tahu. Masa sana enggak pernah jadi keluarga muda? You think your children are fine just because they have children? Apakah Anda kira anak-anak Anda baik-baik saja karena mereka sudah punya anak? Mereka butuh Anda. Gak ada salahnya tanya. Tapi jangan terlalu forceful, jangan terlalu memaksa diri. Tapi seperti ini loh, seperti Naomi, dia itu suaranya care banget. Sarannya penuh peduli. Jadi bukan memaksakan diri. Pastor Philip bilang, mama harus komunikasi sama kamu, ayo cerita semua. Lu gak pernah dari dulu, dari kecil gak pernah terlalu banyak bicara yang dalam. Hubungan hanya basa-basi, yang penting kamu besar, secepatnya, cepat kuliah, cepat selesai sana. Tiba-tiba dipaksa, jangan. Tapi hati melayani, suara peduli itu susah ditentang. Kalau Anda berkata, nak apa enggak sebaiknya? Pakai kata ini, apa enggak sebaiknya? Atau apa yang mama bisa bantu? Apa yang papa bisa doakan? Mungkin enggak langsung buka 7, langsung melahirkan. Tapi pelan-pelan akan kontraksi yang namanya ilmu komunikasi. Akan pecah telurnya. Mungkin sekarang cuma enggak apa-apa, baik-baik aja. Oke ya sudah, kalau memang sudah ada sesuatu dengan orang tua, papa doakan dia. Udah jangan paksakan diri, diam ngomong yang lain. Nanti lama-lama dia terharu. Papaku peduli, setelah sekian bulan, pertanyaan akan disambut dengan jawaban. Sebenarnya ada sih pak, aku sama aku sama Meme, mungkin istrinya dipanggil Meme gitu. Terakhir kita berantem terus. Oh oke. Ya udah, papa doakan ya supaya kalian baik-baik, mama doakan. Dia heran, kok enggak tanya? Biasanya kepo mama papanya. Kalau ada sesuatu yang mama papa bisa nasihati, kamu boleh tanya. Kalau enggak apa-apa. Belajar gitu, tarik ulur. Jangan semua disuapkan ke mulut, dipaksakan. Ini vitamin. Kadang-kadang itu permen dibuang agak jauh, dia sendiri yang ambil. Ya sudah, kalau perlu apa-apa ngomong sama papa mama ya. Papa mama bersedia mendengar, siapa tahu bisa nasihati. 7 bulan kemudian, mungkin dia bilang, "Pak, mau ngomong." Jangan berhenti. Nah, belajar dari Naomi, apa enggak sebaiknya? Apa enggak sebaiknya? Ya, anak-anak muda di tempat ini, kalau Anda tidak punya orang tua seperti ini dan sebagainya, Anda tidak pernah mendapat perlakuan demikian, paling tidak Anda tahu satu hal, marriage, pernikahan bagimu yang belum menikah, adalah tempat perlindungan, jadi jangan ngawur, pilih pasangan. Mendingan gak menikah, daripada masuk ke tempat penjara. Lebih baik saya jadi rakyat biasa, daripada kejar tempat perlindungan, ke alamat yang salah, berujung ke penjara jiwa.
Hati-hati, marriage, pernikahan adalah tempat perlindungan. Itulah tutur kata Naomi. Tidakkah anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu? Marriage is protection. Pernikahan adalah perlindungan. Yang gini mungkin saya kalau mau kita sok naif atau polos-polosan seolah-olah padahal setiap hari dunia mengajarkan sex education, pendidikan seksualita, tapi lewat cara yang salah, pornografi, artikel-artikel yang tidak baik. Jadi gereja tidak boleh tutup mulut dah, saya lebih baik jadi gembala, menyuntik kebenaran kepada Anda. Jadi saya ngomongnya tidak vulgar namun gamblang. Suami istri, sebelum Anda bepergian, atau kalau Anda mau berjauhan atau gimana segalanya, saya berdoa. Kalau di sini ada orang-orang yang kehidupan suami istrinya, kehidupan suami istri, ngerti maksud saya? Itu tidak baik, tidak dekat, tidak pernah atau jarang. Saya berdoa supaya Tuhan memulihkan api cintamu satu terhadap yang lainnya lagi. Tidak bisa kayak begitu, karena marriage is protection. Kehidupan suami istri, hubungan suami istri, itu juga bentuk perlindungan ilahi, supaya jangan jajan pasar. Yang gak ngerti, God bless you, lebih baik begitu. Yang ngerti, God bless you more. Jangan jauh dari itu. Itu juga protective measure of Jesus over you, supaya Anda jangan selingkuh. Tapi ya gak bisa gitu, kalau hidup pernikahan hanyalah seksualita. Ya ampun, tidak akan ada puasnya. Istri kurang cantik apa? Orang itu punya istri ketiga. Suami kurang baik gimana? Dia masih cari pria lain yang hidung belang di luar sana. Kalau memang seks adalah segalanya, di dalam pernikahan kudus seks bukan segalanya. Marriages, pernikahan. Kalau seks adalah segalanya, seks adalah berhala. Justru di area itu kau akan jatuh dan tidak akan pernah puas sama siapa saja. Akan jadi binatang di hari siang. Anakku, apa enggak sebaiknya mama carikan kamu suami? Ya, tulis sajalah tugas orang tua di dalam menuntun anaknya untuk dapat jodoh bagi yang belum dapat jodoh ya. Saya mau tanya deh di sini, gini ngomong gini kan majemuk sekali. Kalau khotbah begini tuh nggak gampang. Pedangnya bukan cuma bermata dua, bermata 7 kadang-kadang. Saya tanya di sini, siapa di sini yang single? Angkat tangan. Yang masih bujangan, pokoknya belum diberkati oleh pendeta di dalam gereja. Angkat tangan dengan bangga, diangkat. Iya, puji Tuhan. Jangan diturunkan tangannya. Lihat kanan kiri, mungkin Anda akan ketemu orang-orangnya di sini. Sebanyak ini kok nggak networking tuh ngapain? Semoga Anda dapat jodoh segera. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Siapa di sini yang sudah menikah dan anaknya masih sekolah? Angkat tangan. Banyak juga ya. Wow. Siapa di sini sudah menikah dan anaknya sudah menikah, sudah kawin, dan Anda sudah punya atau Anda sudah punya cucu? Angkat tangan. Wow, gereja kita ini kaya raya ya, segala macam orang ada, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, biarkan izinkan saya bicara kepada satu bagian ini dulu, yang lainnya menikmati. Kepada orang-orang yang anaknya masih sekolah, gimana menuntun kepada pasangan hidup. Mereka sing pilih sih, jangan dipilihkan. Oke, tapi Anda harus pengaruhi pilihan mereka. Kalau Anda gitu, jangan jadi papa mama. Ya, oke. Nah, kalau Anda cuma mau besarkan anak, kasih makan, jadilah yayasan. Kalau Anda hanya mau ajari dia supaya dia pintar sekolah, jadilah guru, bukan papa, bukan orang tua. Tapi kalau Anda ditaruh oleh Tuhan dalam hidup mereka sebagai papa mama, dan jadilah papa mama. Tuntun mereka ke hubungan, di samping yang lain-lainnya, Anda harus berpengaruh. Inilah tugas orang tua, inilah tugas Naomi kepada Ruth. 1, tulis, doa. Anda harus mendoakan untuk calon jodohnya, anak Anda. Saya buka buku, saya berdoa untuk jodohnya putra-putri saya waktu anak saya masih di dalam kandungan. Saya puasakan, ada hari tertentu saya puasakan, khusus saya doa.
Minta sama Tuhan, jodoh yang dari Tuhan. Jadi sekarang saya tidak khawatir. Ketika anak saya semuanya belum punya pacar, by the way. Apalagi yang terakhir masih umur 10. Tapi saya doakan. Ada orang yang tertawa loh, Pastor Philip. Doakan anaknya masih orok, baby. Saya tanya sama orang itu, Anda punya sertifikat manusia di Indonesia, itu waktu Anda sudah jadi besar, sudah bisa tanda tangan atau dari bayi dilahirkan? Dari lahirkan. Bayi perlu keluar negeri pakai paspor atau enggak? Saya masih ingat anak saya yang pertama, Vanessa, itu mau foto paspor itu harus diangkat begini tangannya ini. Itu pun dia. Karena masih baby. Right? It's never too early. Doakan. Lalu kalau bisa doa bersama mereka kalau mereka mulai dewasa. Oleh karena itu jangan berhenti di doa. Setelah doa, nomor 2, cerita. Berbagi cerita itu harus ada. Jangan putus, kalau sudah pernah di belakangnya kehilangan momentum itu, mulai sekarang kejar ketinggalan. Dengan bangga ya, saya yakin saya dan istri tahu semua. Ketiga anak kami, satu persatu dari kecil pernah suka sama siapa, sejarahnya bukan cuma vaksinasi imunisasi, seperti di kartu dokter itu, yang pernah polio, HIV nggak ada ya. Imunisasi itu bukan. Hepatitis B, siapa bilang HIV ya kan? Hepatitis B, yang ini, yang itu. Saya catat loh, anak saya tahun berapa, vaksin apa, itu ada, nggak boleh terlalu sibuk. Saya tahu, tapi saya juga tahu dengan istri saya. Anak kami tiga-tiga punya sejarah, bukan cuma kesehatan, sejarah cinta mereka. Tidak pernah mereka ganti suka orang lain itu tanpa beritahu sama mami dadinya. Saya tahu. Vanessa, Jeremy, Warren satu persatu dari kecil, untungnya mereka tidak di sini. Oh ada, satu di situ. Setiap kali mereka ada crush, ada cinta monyet. Saya tahu monyetnya siapa. Tidak pernah saya ketinggalan. Biasanya orang tua lebih sibuk memikirkan jangan ketinggalan berita bagi papa yang suka dengan korannya. Beberapa orang tidak mau ketinggalan dengan teknologi HP terkini. Saya dan istri saya kadang-kadang bengong, oh ya ada perkembangan ini, kita tidak tahu. Tapi perkembangan anak kami tahu. Anak saya kapan suka ini, sekarang sudah bukan dia, orang lain lagi, namanya anak kecil. Kami tahu semua. Bagi cerita itu penting. Jangan tunggu nanti, ketika lonceng nikah Anda baru tahu isi hatinya. Ikuti semuanya. Supaya Anda bisa memberikan bimbingan yang relevan bagi mereka. Ketiga, setelah doa cerita, ambil keputusan bersama. Suatu hari ketika mereka punya pacar, mau cari jodoh, pernikahan dan sebagainya, Anda mengambil keputusan bersama sekalipun ujungnya dia yang bubuh tanda tangan, itu keputusannya. It's never your children's decision only, it's always your decision together. Itu yang paling healthy. Bukan keputusanmu sendiri. Bukan keputusan mereka sendiri, tapi keputusanmu bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bukan di gereja. Dalam keputusan kehidupan. Bangun togetherness, kebersamaan. Jangan cuma badan, mainnya, pikirannya juga menyatu. Itulah sebabnya saya sarankan keluarga jangan ibadahnya di United Churches. Keluarga itu satu rumpun, satu rumput, itu paling indah. Bertumbuh bersama keluargaku melayani Tuhan, mind, spirit, and body. Setiap keputusan itu ada rahmat Tuhan, kehidupan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Baru satu ayat, baru 2 sih. Kita lihat sekarang ayat yang ketiga. Ya. Langkah berikutnya ya. Maka mandilah dan beruraplah, kata Naomi kepada Rut nih, kasih nasihat. Kamu mandi ya, kamu beruraplah. Waduh, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nasihat yang sederhana untuk dapat jodoh sih, mandi. Oh ya, orang yang gak mandi itu berat jodoh. Atau dapat orang yang super mengasihi dia apa adanya. Beruraplah, itu bagian muka, kebersihan gigi, kebersihan mulut. Maka mandilah berurap, tapi bukan itu yang saya mau ajarkan.
Maka mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu. If you love your family, kalau Anda mencintai keluarga Anda, selalu tampilkan yang bersih untuk mereka. Bukan berarti fashion show setiap hari, tidak. Pakailah pakaian bagusmu itu bukan yang wow begitu. Pakailah pakaian bagusmu itu jangan hanya Anda berdandan untuk dirimu. Lakukan untuk mencerminkan kemuliaan keluargamu, istri untuk mencerminkan kemuliaan suaminya. Suami, lakukan untuk istrinya. Apalagi yang sudah menikah. Beda laki dan perempuan di sini. Kalau laki pergi sama-sama keluar gitu, waduh. Kita bisa merasakan Taman Eden sekali lagi. Ya kan? Bisa keringatan, kita bisa main bola, udah gak peduli. Udah awut-awutan. Coba mau mereka ganteng, kasih satu cewek di tengahnya. Mereka langsung semuanya lebih mendandani diri. Ini kalau bicara tentang anak-anak single, anak-anak bocah gitu ya, orang-orang bujangan. Wanita saya melihat wanita itu, wanita itu creature atau makhluk yang berbeda dengan kita. Saya kalau salah tolong dikoreksi karena saya tidak pernah jadi wanita dan tidak akan. Ternyata pria itu seringkali berdandan untuk wanita. Kalau pria sama pria keluar biasanya nggak terlalu bagaimana. Tentu ada perkecualian ya, ini bukan kata Tuhan. Ini adalah observasi saya. Kalau cewek berdandan, nggak tentu untuk laki-laki. Perempuan tuh berdandan bisa untuk diri yang nggak percaya. Sekali-kali kalau Anda pergi ke kafe mana atau ke restoran mana siang-siang gitu, mama-mama kumpul itu ladies club gitu, semuanya berdandannya maksimal. Nggak ada laki-laki di tengah-tengahnya. Laki nggak begitu, keluar semuanya koloran, kaosan, semua topian. Bukan berarti yang topian kenapa, enggak ya. Beda, tapi Alkitab mengajarkan di sini. Sejak Anda menikah atau Anda kalau demi keluarga untuk keluarga Anda, selalulah Anda berdandan untuk keluarga Anda juga. Maka mandilah, stay clean. Dan beruraplah, stay neat. Mandilah, bersihan, beruraplah, yang rapian. Saya bicara tentang permukaan dulu ya, manusia akan melihat tampang. Bukan bicara berdandan tuh beli barang mahal, enggak. Saya kasih contoh komitmen saya kepada family. Gini deh, Anda enggak akan komitmen sama firman Tuhan kalau Alkitab Anda sering hilang-hilang, Anda enggak pernah cari. Dan Anda juga lihat, Alkitab saya aja saya dandani. Ini Alkitab sama yang Anda bisa beli di Pustaka Raja Wali. Cuma saya kasih cover yang indah, bagus. Ini bukan saya sih, dari situ. Dan kalau Anda bisa komitmen kepada kulitnya, biasanya Anda lebih sayang dengan isinya. Ya, kalau Anda bisa hargai tubuh Anda, kalau kita bisa hargai tubuh kita, biasanya kita juga lebih tanggung jawab dengan hidup kita. Saya tidak ajarkan untuk kita jadi metroseksual lalu yang berlebihan, enggak. Ada kadang-kadang ada orang tertentu yang terlalu gimana, terlalu apa ya, sorry nih kalau kata-kata pendeta harus hati-hati berkata-kata. Cuman kalau kita nggak hati-hati kita bisa terlalu genit dengan penampilan. Ini bisa cowok, bisa cewek. Saya nggak ajarkan kita kayak gitu ya. Kerajaan Allah bukan soal makan minum soalnya. Cuman saya bicara tentang memberikan yang terbaik. Saya kasih contoh. Saya kalau pulang kerja atau dari airport karena traveling, keliling ke gereja-gereja lokal kita, GMS di mana-mana, atau bahkan saya keluar kota, pulau, atau luar negeri untuk ministry, kalau enggak sama family. Saya pulang, selalu ada satu tempat dulu, kalau enggak ada pun di mobil jadi, saya selalu lap muka saya. Jadi enggak pulang dengan minyak urapan di seluruh wajah. Saya selalu akan sikat gigi dulu, sebelum saya ketemu dengan mereka. Setelah makan mungkin di pesawat, sebelum mendarat, saya selalu sikatan. Nah sekarang buka rahasia dong. Saya pulang, selalu di tas saya, tas kerja saya itu kan tas yang saya bawa ke seluruh dunia. Di dalamnya saya juga ada, pokoknya refreshing. Ada, biasanya saya juga, aduh malu nih saya cerita nggak usah ya. Ya udahlah cerita, nggak usah ditiru gini-gini kan cuman praktisnya buat saya. Selalu juga ada, saya selalu pasti mandi dulu, nggak mungkin nggak.
Mandi orang Indonesia itu berkali-kali sehari. Ya. Dan saya selalu pakai parfum juga sebelum ketemu istri dan anak-anak saya. I do that. Dan mereka juga tidak memperhatikan. Wah, lari lalu cium dan sebagainya. Lalu setelah dicium ya sudah, mereka tidak komentar wangi atau apa, enggak. Tapi kalau saya biasa lakukan itu, saya akan lebih menghargai mereka. Kalau saya bisa cintai, hargai permukaannya, saya pasti bisa cintai isinya. Kalau saya asal-asalan, biasanya dalamnya pun tidak saya perhatikan. Stay clean, stay neat, mandilah, beruraplah for your family. Apalagi secara moral. Mending suami bau tapi setia. Daripada suami kaya, ya kan wangi, tapi selingkuh setiap hari. Terlebih lagi di sini secara rohani, staying neat, staying clean for your family, morally, secara moral. If you love, kalau Anda mencintai keluarga Anda akan bersih secara moralitas. Anda akan rapi secara tanggung jawab untuk menghargai keluargamu. Itulah satu-satunya jalan yang paling mantap untuk menjadikan sebuah keluarga benar-benar bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mandi dan beruraplah. Coba katakan kanan kirinya, kamu wangi loh. Puji Tuhan ya. Anda diberkati Tuhan? Oke. Sekarang semua tahu isi tas saya. I want to see